Shalom, kembali lagi bersama kami di grup Wang LA, ada di LA untuk jadi berkat yang luar biasa. Hari ini ada satu program yang luar biasa, kita bisa memasuki tentang Bible Study, pendalaman Alkitab yang luar biasa. Hari ini kita menuju ke satu kitab yang luar biasa, kitab 1, 2, dan Petrus. Di dalam kitab ini kita boleh belajar tentang sesuatu yang luar biasa, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan ini, supaya kita bisa tahu hal-hal apa yang terjadi, hal-hal apa yang harus kita benahi, hal-hal apa yang harus ada dalam kehidupan kita untuk kita bisa semakin hari makin luar biasa. Nah, sebelum saya serahkan kepada hambanya Pastor Jundi Allah, mari sama-sama kita doa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, kalau kami boleh menambah satu pengetahuan lagi tentang kitab yang luar biasa, kitab 1, 2, dan Petrus ini Tuhan, biarlah boleh menjadi kekuatan dalam hidupan kita, untuk kami bisa melihat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupan kita, dan boleh menjadi satu inspirasi dalam hidupan ini, bahwa apa yang harus kita terapkan dalam hidupan ini untuk menjadi berkat yang luar biasa. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum saya serahkan kepada hambanya, jangan lupa subscribe, like, share channel ini, satu televisi ini, biar bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada, untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ya, terima kasih Pastor Senfri. Salam jumpa kembali di dalam anugerah Tuhan bersama dengan kami dalam acara ini. Dan kita akan membahas lanjutan dari kitab surat-surat umum. Nah, sebelum kita membahas bagian ini, saya ingin mengingatkan lagi untuk Anda bisa memberi subscribe terhadap tayangan ini, TV ini, supaya ini dapat menjadi berkat bagi orang lain juga. Bisa memforward, bisa memberi komen, dan kalau ada bahan-bahan yang perlu kami doakan, Anda boleh menulis di email atau mengirimkan di kontak kami yang ada tertera di layar akhir di sesi ini. Anda bisa mendukung kami juga melalui doa, dan kami juga akan mendoakan persoalan pergumulan saudara. Dan ini akan menjadi sebuah kekuatan besar apabila kita bersama-sama bergandeng tangan, bekerja sama untuk memajukan kerajaan Allah. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Karena apa yang kita lakukan ini adalah bernilai kekal. Apa yang kita lakukan adalah hal yang memuliakan Tuhan. Karena kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Alkitab, dan ini akan membekali kita secara rohani. Kita akan membahas bagian ini dalam sesi ini dalam kitab 1 Petrus. Kitab Petrus ditulis oleh Rasul Petrus sesuai dengan namanya. Dan ditulis kira-kira tahun 60 sampai 63 Masehi. Kurang lebih ya, tidak pasti tahun berapa, tapi antara tahun 60 sampai 63 Masehi. Lalu tema dari kitab 1 Petrus ini adalah menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus karena konteks atau latar belakang dari kitab ini adalah tantangan dan persoalan bagi orang-orang Kristen mula-mula ketika mereka ada di dalam masyarakat yang memang menolak kekristenan, menolak keyakinan kepercayaan mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan. Apabila mereka bekerja, tuan mereka atau majikan mereka atau bos mereka itu tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang diperlakukan oleh bosnya atau tuannya kepada hamba-hambanya, khususnya yang beragama Kristen, banyak sekali mereka memberikan tekanan, penganiayaan, bahkan memang dalam tradisi perbudakan pada zaman itu, memang sangat dimungkinkan oleh para majikan atau para tuan atau para bos untuk memperlakukan dengan seenak-enaknya, memperlakukan dengan semena-mena orang-orang yang bekerja di bawah otoritas atau di bawah kuasa dari para majikan, para pemilik budak, orang-orang yang menjadi bos atau pemilik usaha atau bisnis. Jadi penderitaan itu dialami oleh orang-orang Kristen karena mereka meyakini akan Kristus sebagai Tuhan.
Dalam kehidupan sehari-hari mereka dituntut untuk misalnya berbohong, dituntut untuk misalnya korupsi. Tetapi karena itu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan, maka ini menjadi dilema dan kesulitan bagi orang-orang penganut Kristus, penganut Kristen. Dan ini menjadi persoalan yang ada di dalam tantangan di masyarakat Kristen atau orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan ini adalah salah satu dari surat umum. Artinya surat ini ditujukan secara umum kepada banyak orang, bukan kepada satu tempat, bukan kepada satu orang, atau bukan kepada satu kota, tetapi kepada banyak kota atau banyak tempat. Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, itu jelas mengatakan begini, saya baca ya, 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus. Pontus itu provinsi, Galatia juga provinsi, Kapadokia sama juga provinsi, Asia Kecil, Bitinia. Jadi mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang-orang Kristen adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itu ada 1 Petrus 2 ayat 9-10 jelas mengatakan hal yang luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 9-10, saya bacakan buat kita semua. Ini ayat mengenai gereja, 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini adalah panggilan gereja, panggilan orang-orang percaya. Ketika mereka diselamatkan, mereka dulunya yang bukan umat Allah, orang-orang bukan keturunan Yahudi misalnya, tetapi karena Kristus sudah berkorban dan menyelamatkan manusia, maka mereka terhitung, termasuk dalam kelompok bangsa yang terpilih. Ayat 9 dari 1 Petrus 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu itu menunjuk kepada siapa? Kepada tujuan dari penulisan surat ini. Kepada orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia tadi. Kepada mereka lah dan kepada kita pada masa sekarang ini, kepada kita lah ditujukan anugerah Allah itu untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, kita bukan secara fisik keturunan Adam, Abraham, Ishak, Yakub sebagai bapa leluhur Israel. Tetapi kita secara rohani, seperti dalam kitab Roma 9, 10, 11, kita dicangkokkan kepada pohon zaitun, pokok anggur yang benar, yaitu orang Israel sebagai umat Allah. Nah, kita masuk karena mendapatkan anugerah dari Kristus. Kita ini cabang liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati. Nah, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam yang raja. Imam itu pada masa perjanjian lama hanya menunjuk kepada keturunan Harun, orang-orang Lewi. Tetapi sekarang imamat itu adalah kepada orang-orang percaya. Saudara dan saya disebut imamat. Orang-orang yang menjadi imam berdasarkan anugerah Allah, karena kita menjadi orang yang sudah ditebus. Orang yang layak masuk ke ruang maha suci. Orang yang layak menyembah Tuhan. Imamat yang rajani. Apa artinya itu? Imam yang raja. Fungsi imam dan fungsi raja itu ada pada orang-orang percaya. Bangsa yang kudus. Artinya kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni. Kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Lalu disendirikan menjadi umat Allah. Dipanggil untuk menjadi umat Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi kita panggil, dipilih, diselamatkan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena dialah yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah eklesia. Eklesia itu ek dan kaleo. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil keluar. Dari mana? Dari kegelapan kepada terang Tuhan. Dari dunia yang berdosa, dunia yang membuat kita masuk ke dalam hukuman maut. Tapi kemudian kita diselamatkan dan memperoleh warisan kehidupan yang kekal. Kalau itu yang terjadi, maka kita sungguh beruntung memiliki Kristus.
Jangan sudah di dunia ini susah, sengsara, lalu kita mati, kita nggak tahu tujuan hidup kita. Itu menderita double itu. Menderita di bumi ini, tapi juga menderita sesudah kita mati. Tapi orang Kristen memiliki pengharapan hidup yang kekal, itu luar biasanya kita. Saudara dan saya yang mendengarkan tayangan ini, di channel TV ini. Kita diberkati karena kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu ayat 2, ayat 9 dari 1 Petrus 2. Ayat 10 lebih jelas lagi berkata begini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kan kita bukan keturunan Israel, bukan keturunan Abraham, Ishak, Yakub secara fisik. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Karena orang pilihan itu hanya bangsa Israel. Orang Romawi, orang Mesir, orang Libanon, orang Yordania bukan pilihan Allah karena mereka bukan orang Israel. Sama kayak orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia. Apakah mereka umat pilihan Allah? Iya, pada zaman sekarang ketika mereka percaya kepada Kristus. Tapi pada zaman perjanjian lama, tidak masuk. Kita disebut orang-orang kafir. Orang-orang yang bukan Israel. Orang-orang yang bukan Israel. Bangsa yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Kita yang dulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu kita bukan masuk dalam pilihan bangsa Israel. Tapi ketika anugerah Allah itu menyebar, ketika Kristus mati untuk semua orang yang ada di dunia ini, maka keselamatan itu menyebar bukan saja kepada satu bangsa yang namanya Israel, tetapi kepada semua bangsa. Maka kembali ke 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang terpilih, dipilih, sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus dalam anugerah Tuhan, kita diselamatkan, kita mengenal Kristus, itu panggilan yang mulia sekali. Itu pilihan yang tepat. Karena ada orang yang dipilih, tapi ada yang tidak dipilih, bukan? Ada banyak orang yang tidak mengenal Kristus. Ada banyak orang yang menolak Kristus. Ada banyak orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya mereka tidak dipilih. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang bukan beragama Kristen, bukan yang beriman kepada Kristus. Mereka beriman kepada hal-hal yang lain. Kebetulan saya mengajar agama-agama dunia. Saya mengajar 7 agama. Di kelas universitas yang saya mengajar Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, Kristen, Islam. Itu ada 7 agama yang diajarkan di sana. Lalu masing-masing punya konsep sendiri, masing-masing punya jalan keselamatan sendiri, masing-masing punya nabi sendiri, masing-masing punya kitab suci sendiri. Tapi saya sudah membaca dan saya mempelajari itu. Tidak ada yang betul-betul luar biasa kecuali Alkitab kita dan jalan keselamatan kita, yaitu Kristus. Dari agama-agama lain, itu usaha manusia, cara hidup manusia, etika dan moral manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kita enggak. Kita anugerah Tuhan yang datang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu hal yang berbeda dengan agama-agama dunia yang lain itu. Sikh, Shinto, ya, New Age Movement, hal-hal yang lain itu biasanya datang dari usaha manusia. Upaya manusia untuk mencari keselamatan. Tetapi, dalam ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Panggilan, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah inilah tujuan dari kitab 1 Petrus. Tujuan penulisan dari kitab 1 Petrus adalah menulis sebuah pengharapan yang penuh dengan sukacita untuk diberikan kepada orang-orang percaya ketika mereka bertahan di tengah-tengah penderitaan bagi kehidupan di bumi ini, sehingga mereka akan mendapatkan kemenangan. Karena pemerintahan-pemerintahan di dalam dunia ini tidak akan dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Maka, kitab 1 Petrus ini adalah sebuah bimbingan praktis bagi orang-orang Kristen untuk bisa bertahan. Bertahan di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh
orang-orang Kristen pada zaman itu dan pada zaman sekarang ini, untuk kita bisa melewati semua penderitaan yang berat. Pada zaman dahulu lebih berat lagi ya, pada zaman kekaisaran Roma itu, aduh, penderitaan orang-orang Kristen itu mengerikan sekali ya. Mereka ditawan, disiksa, dijadikan obor, disuruh minum ter. Ter itu alat untuk membuat jalan ya. Ter lalu dituangkan, atau timah panas dituangkan ke mulutnya, dibuka mulutnya lalu dituang. Jadi semua tenggorokan, mulut sampai usus itu hancur semua. Belum lagi ada dibakar, misalnya kayak Polikarpus itu yang dibakar, seorang bapak gereja. Itu penderitaan yang mengerikan. Tetapi Petrus berkata bahwa penderitaan yang berat sebagai seorang Kristen yang mempertahankan iman, itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan kelak. Coba aja lihat seluruh rasul-rasul Kristus yang 12 itu. Itu semua mati martir dengan cara yang tidak enak. Hanya satu yang matinya tua, yaitu Rasul Yohanes. Maka dia bisa menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Tetapi 11 yang lain, itu menderita dengan cara yang mengerikan. Tetapi mereka sedang mempermuliakan Tuhan. Petrus khawatir kalau orang-orang percaya membangkitkan ketidaksenangan pemerintah dan menasihatkan mereka untuk mengikuti teladan Kristus. Dalam hal menderita, walaupun tidak bersalah. Jadi kadang-kadang juga kebaikan orang Kristen itu disalahpahami oleh orang lain. Kita sudah berbuat baik, tapi orang lain selalu curiga mengenai kebaikan orang Kristen. Isu misalnya Kristen Indomie, Kristen yang bagi-bagi Indomie, Kristen melakukan kebaikan untuk tujuan-tujuan tertentu, itu selalu sangat mudah untuk disalahpahami. Tetapi apakah itu mengurangi kegiatan kita untuk tetap terus melayani Tuhan? Tidak. Kita akan terus, seperti yang dialami oleh Mother Teresa. Pada waktu dia ada di India, di Kalkuta, banyak orang Hindu kemudian curiga dengan Bunda Teresa. Apa sih tujuannya dia melakukan ini? Tetapi ketika dia dengan konsisten terus-menerus, dia melakukan itu dengan baik, akhirnya mereka melihat buahnya. Jadi konsistensi itu penting bagi seorang Kristen untuk tetap terus melayani, mengasihi di tengah-tengah penderitaan yang kita alami barangkali ya. Jadi nggak usah khawatir. Penderitaan yang paling berat, yang paling besar adalah kematian. Tapi tahukah saudara bahwa kematian itu jalan pertemuan kita dengan Kristus? Jadi seharusnya orang Kristen nggak usah takut mati. Karena semua orang akan mati. Mati justru adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Tinggal cara matinya bagaimana. Banyak orang mati di tempat judi, banyak orang mati di tempat pelacuran, banyak orang mati ketika sedang melakukan kejahatan. Kalau itu yang terjadi, hukuman akan menanti dia. Tetapi, kalau kita sedang melayani Tuhan, sedang memuliakan Tuhan, lalu kita mati. Itu jalan yang terbaik, cara yang terbaik. Kita akan disambut oleh seluruh malaikat di sorga, dengan suara yang bersorak-sorai, menyambut setiap kita yang mati karena iman kita di dalam Kristus dan ketika kita sedang dalam pelayanan. Itu hal yang memuliakan Tuhan. Jadi bukan cara mati kita, tetapi cara hidup kita yang menentukan. Karena semua rasul-rasul Tuhan mati dengan cara yang tidak enak. Ada yang digergaji, ada yang dipancung, ada yang disalib. Itu semua mati dengan cara yang bagi orang dunia ini dianggap mengerikan. Tetapi itu cara untuk mereka menyelesaikan tujuan pelayanan, panggilan pelayanan mereka. Jadi ini juga yang menjadi nasihat dari 1 Petrus, supaya orang-orang Kristen pada masa itu tetap teguh, berpegang pada iman, dan mereka tetap terus setia kepada Kristus sampai akhirnya. Tidak ada yang bisa menjauhkan mereka dari kasih Tuhan. Maka ada beberapa hal yang menjadi garis besar dari kitab Petrus ini. Dan ini menjadi ciri dari kitab Petrus. 1, Petrus mulai mengingatkan orang percaya bahwa mereka mempunyai satu panggilan yang mulia, yaitu warisan sorga di dalam Yesus Kristus. Jadi surat 1 Petrus ini adalah sebuah pengingat bagi orang-orang percaya bahwa mereka punya warisan kehidupan yang kekal di sorga. Jadi jangan kita lihat hal-hal yang di dunia ini saja.
Lihatlah dengan mata yang tertuju ke depan, lihatlah tentang kemuliaan surgawi. Lihatlah tentang kekekalan dalam hidup ini. Bereskan hidup kita, jaga hidup kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan hari demi hari. Mohon pengampunan Tuhan, mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan, sehingga kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, iman dan kasih di dalam hidup ini akan diuji dan dimurnikan ketika kita sedang mengalami penderitaan. Jadi penderitaan itu adalah sebuah ujian bagi iman kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah tantangan persoalan itu membuat kita ciut tawar hati lalu meninggalkan Tuhan? Atau itu ujian yang akan menaikkan tingkat iman kita? Kalau kita orang hidup, kita akan mengalami persoalan, masalah, pergumulan, penolakan. Tapi tetaplah iman kita akan naik. Jadi miliki komitmen itu, miliki prinsip itu. Karena ujian yang kita lewati memurnikan kita. Dan akhirnya kita akan mendapatkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, keselamatan yang besar itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh nabi-nabi perjanjian lama, dan itu akan dikenapi. Keselamatan itu sesuatu yang pasti di dalam anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Karena sudah dinubuatkan. Jadi ini bukan hasil kita, tetapi memang nabi-nabi perjanjian lama sudah menubuatkan mengenai penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Dan itu dimulai dari Kristus sendiri. Kristus mengalami penderitaan juga, bukan? Disalib, disiksa, di pengadilan dengan cara yang tidak adil, lalu dibunuh. Disalibkan di Golgota. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Yang keempat, orang-orang percaya harus hidup kudus. Supaya berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kita menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang di dunia ini. Karena ciri dari kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang kudus. Kita menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Kita nggak seperti bayi-bayi yang gampang tersinggung, gampang ngambek, gampang kecewa, gampang... Enggak, kita menjadi orang yang makanannya makanan keras, bukan susu. Bukan makanan-makanan lembut. Kita memerlukan susu untuk membuat kekuatan kita menjadi lebih kuat. Tapi ketika kita dewasa, makanan keras yang akan kita makan. Firman Tuhan yang kuat, yang keras, yang membentuk kita, mengajar kita, memproses kita. Supaya kita menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Tidak mudah goyah. Bertumbuh, mature. Ya, punya kehidupan rohani yang kuat. Komitmen yang kuat, tidak mudah goyah. Tidak mudah bingung. Ya, tetap memiliki prinsip dalam hidup. Jadi kita menjadi orang yang memiliki kekuatan dalam iman karena kita bertahan, kita memiliki prinsip yang kuat, yaitu firman Allah. Batu-batu hidup yang sedang dibangun menjadi sebuah rumah rohani. Itulah yang kita bangun. Kita menjadi rumah rohani bagi Allah. Amanat dari kitab 1 Petrus ini terutama mengenai sikap patuh dan menderita karena kebenaran bagi Kristus menurut teladannya sendiri. Jadi kita setia walaupun kita diperlakukan tidak adil. Kita setia walaupun kita menderita. Kita setia dan patuh kepada Tuhan. Karena begini pertanyaannya, Yesus itu salah apa? Yesus berbuat baik, sembuhkan orang, mengajar. Dia nggak melakukan kejahatan. Pertanyaannya kenapa Yesus disalib? Karena dia patuh kepada Bapaknya. Dia bisa saja perintahkan semua malaikat di surga itu membunuh semua manusia dalam satu tiupan hembusan nafasnya saja. Habis semua orang-orang yang menyalibkan dia, habis semua tentara Romawi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada pada masa itu. Tapi Yesus tidak lakukan itu untuk keselamatan saudara dan saya. Gampang saja kalau Tuhan membalikan sebuah suasana. Seperti membalikan telapak tangan. Karena dia pencipta. Dia bisa membuat orang kaya jadi miskin, bisa membuat orang miskin jadi kaya. Dia bisa membuat orang berhasil dalam waktu seketika, tiba-tiba. Contoh, Zoom ini sekarang, siapa yang mengira Zoom ini akan menjadi orang yang kaya raya sekarang karena masa pandemi COVID-19? Aplikasi Zoom sekarang ini, dia menjadi orang yang sangat kaya. Siapa yang menyangka? Tadinya aplikasi ini mungkin tidak pernah dilirik oleh orang.
Tapi sekarang dia lead karena semua orang pakai aplikasi Zoom sekarang. Atau Google Meet misalnya. Atau Teams misalnya. Atau beberapa aplikasi yang lain. Siapa yang menyangka ketika orang yang menemukan itu kemudian leading di dalam dunia ekonomi? Siapa yang bisa tahu? Gitu. Siapa yang bisa tahu kemudian hotel-hotel yang hebat-hebat, yang mewah-mewah itu sekarang gulung tikar semua, bangkrut semua. Travel agent, tempat-tempat wisata, semua tutup semua, bangkrut. Siapa yang bisa nyangka? Dulu mungkin mereka sombong-sombong. 5-star hotel bintang 5, pariwisatanya wah, mewah. Sekarang siapa yang mau berwisata? Nggak ada. Jadi jangan menjadi orang yang sombong. Karena bisa dibalikan dalam waktu yang singkat. Baru 4 bulan. Mulai dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4-5 bulan. Semua yang hebat-hebat itu rontok semua. Maka nggak bisa disombongkan. Sekarang semua gereja tutup. Mau apa? Nggak ada gereja-gereja besar yang berani buka ibadah. Tutup semua. Nggak ada yang bisa disombongkan. Dulu orang-orang kaya, sekarang mulai merangkak semua. Kalau nggak kuat, semua menuju kepada resesi. Kalau sampai akhir tahun ini resesi dunianya. Dan itu artinya penderitaan seperti 1 Petrus ini bilang. Masa-masa penderitaan. Sekarang orang irit-irit. Karena ekonomi sulit berputar. Masa pandemi COVID-19 ini semua orang kemudian bertahan saja. Sudah syukur-syukur bisa bertahan. Karena ekonomi nggak jalan. Properti ambruk, semua pabrik-pabrik tutup, semua publik transportasi, mal-mal sepi. Nggak ada yang belanja, nggak ada yang pergi ke rumah makan yang mewah-mewah itu sekarang menjadi terbatas. Takut kena infeksi, takut kena virus. Coba lihat, itu penderitaan bukan? Tetapi ketika kita bertahan dan tidak menjadi kecewa kepada Kristus, kepada Tuhan, maka kita akan selalu menang dalam hidup ini. Jadi nasihat dari 1 Petrus ini, kalau kita membaca semua ini hanya 5 pasal, kita akan melihat bahwa ada 5 ciri khas dari kitab 1 Petrus ini. Yang pertama, bersama dengan surat Ibrani dan kitab Wahyu, berita surat ini bercerita kepada orang percaya mengenai kemungkinan penganiayaan besar karena persatuan mereka dengan Yesus Kristus. Jadi ketika orang Kristen bersatu, menyembah Tuhan, akan ada banyak penderitaan. Gereja-gereja banyak yang dibakar di Indonesia kan? Dibom. Seperti di Samarinda itu. Saya punya teman di daerah Banten itu gerejanya rata habis dibakar. Saya punya teman di Bekasi gerejanya dilempari sama kotoran kerbau. Tapi bisa bertahan. Pembatuannya, pendetanya diseret sampai ke kantor kelurahan, kantor kecamatan. Diinterogasi. Penderitaan. Tapi bertahan terus, bertahan. Karena persatuan kita dengan Kristus, kita akan mengalami penganiayaan. Banyak gereja-gereja diserang. Seperti cerita seorang penghuni asrama Dolos itu, yang kemudian dipotong lehernya, tapi dia selamat. Dia masih hidup sampai sekarang. Ada kisah kesaksiannya itu. Dipotong lehernya, mahasiswa STT Dolos. Penderitaan itu, penganiayaan itu berat, tapi ketika kita bersatu dengan Kristus, kita bisa melewati itu. Surat ini juga memberikan pengarahan praktis bagaimana orang Kristen harus menanggapi penganiayaan dan penderitaan yang tidak adil itu, supaya kita tidak menjadi kecewa. Karena Kristus juga mengalami hal yang sama. Kita nggak bisa lebih dari guru kita, bukan? Kristus juga diperlakukan tidak adil. Jadi susah kita mencari keadilan di tengah-tengah dunia yang tidak adil ini. Selalu akan mengecewakan. Selalu akan membuat orang itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Karena dunia ini memang tidak adil. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itulah dunia ini. Tetapi kita nggak boleh menjadi orang yang kecewa. Yang ketiga, ciri khas dari surat 1 Petrus ini adalah menekankan kebenaran bahwa orang percaya
adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Ada sebuah filsafat Jawa, ungkapan Jawa yang bilang bahwa hidup manusia itu hanya mampir ngombe, mampir minum di dunia ini. Kita nggak kekal di dunia ini. Kita ini fana di dunia ini. Kita hanya mampir minum. Hanya sebentar saja. Saya ini sebentar lagi berusia 50 tahun. Kalau saya akan berusia 80 atau 90 tahun, berarti hidup saya tinggal sisa 30 tahun atau 40 tahun kalau saya kuat, kalau saya berusia 90 tahun. Cuma saya nggak tahu kapan Tuhan panggil saya. Tapi dari 80 itu saya sudah mau hampir pakai 50 tahun. Setengah abad. Berarti tinggal 30 tahun lagi. Kalau saya masih kuat. Kalau saya berusia sampai 80 tahun. Iya kalau 30 tahun. Kalau 20 tahun lagi kan, berarti usia saya 70, berarti tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun itu cepat sekali. Hanya 2 kali 10 tahun. Akan selesai di dunia ini. Mungkin Pastor Senfri ini, saya nggak tahu usianya berapa. Mungkin 90 tahun. Kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang dia berusia 40 misalnya, atau 30, berarti 50 tahun lagi. Kalau dia berusia 80 tahun di dunia ini. Tetapi, kita ini hanya perantau di dunia ini. Kita ini hanya pendatang di dunia. Dunia ini bukan tujuan kita. Lalu kemana tujuan kita? Ke surga. Bersama Kristus. Dalam kemuliaan Tuhan kita. Dari kekal dan bahkan sampai selama-lamanya. Masa kan kita akan memperjuangkan mati-matian usia kita yang 80 tahun ini saja di bumi ini? Kan sini bukan tujuan kita. Tujuan kita di mana? Di dalam kekekalan. Yang tanpa ada batasannya itu. Nah itulah yang harus kita kejar. Cuma kadang-kadang orang di dunia ini mengejar uang. Maka ada lagu yang bunyinya begini. Apa yang dicari orang, duit, 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 duit. Itu seperti kereta api, duit, 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 duit. Nah, itu. Karena duit menjadi motifnya yang utama. Nah, kalau itu yang terjadi, kita menjadi hamba uang. Siapa yang jadi bos? Uang jadi bos. Jangan. Kita yang harus mengendalikan uang. Kita menggunakan uang itu untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Kita gunakan itu untuk membangun kerajaan Allah, panti asuhan, pelayanan sosial, diakonia, janda-janda, anak-anak yatim piatu, gelandangan, pengemis. Itu pelayanan kita. Bukan memperkaya diri kita. Lalu kalau kita kaya, so what kalau kita kaya? Memang kita mau bawa semua harta kekayaan kita di dunia ini? Persis seperti pemuda yang kaya waktu dialog dengan Yesus. Dia bilang, Rabi, guru, saya sudah lakukan semua Taurat. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau begitu satu hal lagi yang kamu harus ikuti. Jual semua hartamu itu lalu ikut aku. Lalu pemuda itu menjadi kecewa karena banyak hartanya. Dia nggak mau jual hartanya, dia nggak mengikuti Yesus. Dia nggak mau menyangkal diri, nggak mau pikul salib. Karena dia kaya. Maka Yesus berkata, akan lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Kenapa? Yang menjadi hambatan itu adalah kekayaan. Dan materialisme, sekulerisme di tengah-tengah dunia sekarang ini banyak sekali orang yang istilahnya dalam dunia masyarakat sekarang ada uang abang saya, yang tidak ada uang abangku tendang. Nah itu dia. Mengerikan bukan? Tapi itu dunia sekarang. Nah, Petrus berkata dan mengingatkan kita, kita ini hanya pendatang. Bukanlah tujuan kita yang utama di tengah-tengah dunia ini. Kita ini hanya perantau, hanya pendatang di dunia ini. Yang keempat, banyak nama untuk umat Allah dari perjanjian digunakan untuk perjanjian baru. Yang terakhir, kelima, surat ini berisi ayat-ayat perjanjian baru yang paling sulit ditafsirkan. Misalnya, memberitakan Injil kepada roh-roh yang dipenjara pada waktu zaman Nabi Nuh. Ini adalah sebuah ayat-ayat yang sulit dipahami. Tetapi ada yang mengatakan bahwa waktu Yesus mati, kan dia 3 hari, hari yang ketiga baru bangkit. Ketika dia ada di dalam alam maut itu, dia memproklamasikan Injil bagi orang-orang yang sudah mati lebih dahulu. Dia turun ke dalam kerajaan maut, lalu memberitakan Injil, memproklamirkan bahwa dia bangkit dari kematian kepada orang-orang yang menolak Kristus. Nah ini ayat-ayat yang sulit, misalnya
1 Petrus 3 ayat 19-20. Tapi bisa dipahami, kita bisa mempelajarinya dengan baik. Dalam garis besar, ini kita akan bahas secara highlight saja. Nah, inilah pesan-pesan dari kitab 1 Petrus. Jadi jangan pernah menjadi kecewa, walaupun kita mengalami penderitaan dalam hidup, kita meyakini bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan sertai kita dan akan bimbing hidup kita menuju kepada kemuliaan Tuhan sekarang ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu di sesi dan episode berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih buat Pak Joni atas waktunya yang sungguh luar biasa. Kita boleh belajar dari kitab ini bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang percaya dan kita adalah mempunyai iman dan kasih yang selalu diuji dengan keselamatan yang selalu besar dalam kehidupan kita dan semuanya akan digenapi bahwa dan sudahkah kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa kita ada bahwa hidup ini hidup yang sungguh luar biasa karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan ini. Gitu ya, Pak ya? Ya. Kalau saya boleh tangkap yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita seperti ini. Kita boleh belajar dari Rasul Petrus ini yang sungguh luar biasa, yang bisa menjadikan rema dalam kehidupan ini. Nah, sudahkah kita memberikan satu contoh dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengerti apa yang harus kita terapkan dalam pelayanan kita, dalam hari-hari kita, dalam masa depan kita. Karena semuanya akan sia-sia, hanya hidup kita ini yang sungguh luar biasa, karena kita akan bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang kekal. Nah, sudahkah kita melakukan sepenuhnya buat Tuhan dalam kehidupan ini? Ini ada satu pertanyaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa lakukan apa yang harus kita berikan dalam kehidupan ini. Nah, ada tambahan lagi, Pak? Ya, cukup. Ya. Kita tutup dalam doa. Jangan lupa subscribe, like, share, comment, bahkan sesuatu yang luar biasa untuk kita bisa menjadi saluran berkat. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan doa, silakan hubungin kami di kolom di bawah ini. Ada nomor-nomor telepon, ada email. Silakan hubungin kami dan kami akan siap membantu dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan dan kitab ini, Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan semuanya dalam kehidupan ini. Biar melalui kitab ini kami boleh diperlengkapi lebih lagi untuk mengerti rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Dan kami boleh memiliki iman yang kuat, karena Tuhan bersama-sama dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, comment, Wong LA televisi ini, biar kita boleh menjadi berkat dan kita boleh, apa yang harus kita lakukan, boleh menjadi saluran yang luar biasa. Dalam televisi ini, biar kita boleh menjadi berkat yang dahsyat dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati.